Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Shah, NPM 18.12.4683. Di sini saya ingin membacakan isi makalah kami. Untuk itu saya ingin membacakan teks bahasa Arabnya yang berjudul Al-Kutubut Ta'limiyatil Muqarrarati, yang artinya buku kurikulum pembelajaran. Wa madumna qad wasalna ilal hadis anil qira'atil hurratil lati la tattasilu bil manahaji wal baramaji. Amanil khair an tatanazzaha hadhil fursa lin nukfi waqfati qasirati inda muskilatil ukhra min muskilati ta'limil am qad kasur fiha kalamun nas wastaddat biha inayatil wazarati wattasalat minha saqwal ma'alimain walakinnaha ma'a dhalika la tazalu qa'imatun kamahi mu'aqqadatun kamahiya li'annal wazarata lam ta'khudha bil hazmi walam ta'alijha bima yanbaghi laha minas saja'ah wa hiya muskilatul kutubi ta'limiyatil muqarrarati. Wal'allaka tash'aru bimithli mash'ara bih min anna hadhil muskilati daqiqati haqqa li'annaha aqrabul muskilati ilal ashkhas wal amsaha bikasirin min alladhi yatasallitu latuna anis sa'un at-ta'limi wal amsaha fil waqti nafsihi bid darahimi wan danani. Kullu shay yamshi darahimi wan nadadiri fi hayati ka hayatinal misriyati fahuwa khatir daqiqi wal hadithi fihi sa'ikul la yu'minu ma'ahu zalali wal isa'ati ila hadha aw dhak walakinni ma'a dhalika sha'aqafu 'inda hadhihi al muskilah waqafatil qasirati wa sa'aqtariha laha ilajan aqul ma yusafu bihi annahu zara'i yukhalifu al-mu'allif walakinahu qaribun min al-haq wal 'adal min alladhi faradu 'ala wizarati al-mu'arif an tawazi' al-kutubi wal adawati 'ala al-tilamiz. Hadha huwa su'ali alladhi hiya amkinu an nujiba alayhi amkinu an nahla hadhihi al-muskilati halan hasanan wa idan falnu'idahu murratun ukhra. Dan selanjutnya saya ingin membacakan kesimpulan dari 3 paragraf tadi. Paragraf yang pertama, intinya terdapat permasalahan lain selain membaca kitab secara mandiri atau bebas, yang mana masalah itu sudah sering terjadi dalam hal pembelajaran. Masalah tersebut adalah penentuan kitab yang menjadi pembelajaran. Paragraf yang kedua, penulis menerangkan bahwa penulis ingin para pembaca merasakan kegelisahan yang dirasakan oleh penulis, yaitu bahwa permasalahan penentuan kitab ini yang paling sering ditemui di sekitar kita, dan permasalahan ini pun ada hubungannya dengan keuangan pada kehidupan kita. Paragraf ketiga, penulis menjelaskan pada pembaca bahwa ingin memberikan sedikit solusi bagaimana agar penentuan kitab pembelajaran tersebut tidak melanggar norma-norma keadilan bagi para murid. Maka hal utama yang perlu dipertanyakan adalah mengapa Kementerian Pendidikan mewajibkan pada para murid buku-buku serta perangkat pembelajaran tersebut. Jika ada dapat menjawab pertanyaan ini, maka kita dapat mendapatkan solusi baik dari permasalahan itu.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salim Ma'ruf, NPM 18.12.4556. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari saudara Muhammad Syah, yakni pada paragraf yang keempat, kelima, dan yang keenam. Langsung saja saya akan membacakan teks bahasa Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Manil ladzi farada ala wizaratil ma'arifi an tuza'al kutubu wal adawatul madrasiyatu ala talamiz lam yafrid dzalika 'alaiha ahadun wa innama tabarra'at bihi min 'indi nafsiha. وأكبر ظني بل المحقق أنها رأت في القيام بذلك تيسيرا على التلاميذ وأسرهم وضمانا لحصول التلاميذ على ما يحتاجون إليه من الكتب والأدوات ولكنها جعلت من نفسها بذلك تاجرا لست أدري أيحسن التجارة أم لا يحسنها ولكني أعلم أن التجارة ليست من شؤون وزارة التعليم وأن وضع وزارة المعارف نفسها موضع التاجر أو موضع الوسيط بين التاجر والمستهلك قد اضطرها إلى كثير من العنف والظلم وإفساد التعليم وتثبيط همم المعلمين والمؤلفين ذلك إلى أنه قد عقد أمورها تعقيدا شديدا وحملها أثقالا تستطيع أن تخفف منها مشكورة موفورة وهي إن فعلت ردت إلى التجارة حريتها واحتفظت هي بكرامتها ولا آمت بين حياتها وبين النظام الديمقراطي الذي يقال إنه يسيطر أو يريد أن يسيطر على حياة مصر. أخذ الوزارة نفسها بتوزيع الكتب والأدوات على التلاميذ يضطرها إلى عملية تجارية ليست في حاجة إليها فهي تستطيع أن تفرض على التلاميذ أن يحصلوا على ما لا بد من أن يحصلوا عليه من الكتب والأدوات وأن تشتد عليهم في ذلك إلى أقصى غاية الشدة وأن تقف عند هذا الحد لا تتجاوزه. ولست أريد أن أدخل في تفصيل هذا العناء الثقيل الذي تتكلفه الوزارة في شراء الدفاتر والأقلام وما يشبهها من الأدوات وما يضطرها إليه ذلك كله من المزايدات والمناقصات وإجراء الصفقات الرابحة حينا والخاسرة أحيانا فقد لا يكون ذلك متصلا أشد الاتصال بالناحية الثقافية التي أخصص لها هذا الحديث وإنما أقف عند الكتب وعند الكتب التعليمية وحدها. فلماذا تتكلف الوزارة شراء الكتب نسخا من أصحابها أو شراء الحق الطبيعي من المؤلفين ثم طبع الكتب التي اشترط حق طبعها وتوزيعها على التلاميذ؟ وما الذي يمنعها أن تريح نفسها من هذا التوسط بين المنتجين والمستهلكين بعد أن تعين الكتب التي لا بد من أن يحصل عليها التلاميذ في كل عام؟ بل لست أقف عند هذا الحد وإنما أسأل لماذا تقرر الوزارة في هذه المادة أو تلك كتابا بعينه تشتريه نسخا أو تشتري حق طبعه فتضع نفسها موضع الريبة وإيثار هذا المؤلف أو ذاك بالعطف والبر؟ وما بالها بعد أن تضع مناهج التعليم وبرامجه واضحة جلية بريئة من اللبس والغموض؟ ما بالها لا تترك الناس أحرارا يؤلفون الكتب التي تطابق هذه المناهج والبرامج وتكتفي هي بتأليف لجان تدرس هذه الكتب بعد تأليفها وطبعها وتعين أن هذا صالح للدرس وهذا غير صالح ثم تقف مهمتها عند هذا الحد.
Selanjutnya memasuki kepada poin pembahasan. Pada paragraf yang keempat dijelaskan bahwasanya tidak ada yang memaksa Kementerian Pendidikan untuk mendistribusikan buku teks dan peralatan sekolah kepada siswa. Akan tetapi dia menyumbangkannya sendiri dan kemungkinan besar kecuali penyelidik yang dia lihat melakukan ini untuk memfasilitasi siswa dan keluarga mereka dan untuk memastikan bahwa siswa akan mendapatkan apa yang mereka butuhkan dari buku dan peralatan. Tetapi dia menjadikan dirinya pedagang dengan itu. Penulis tidak tahu apakah itu perdagangan yang baik atau tidak. Kementerian sendiri telah mendistribusikan buku dan alat kepada siswa, memaksa mereka untuk melakukan operasi komersial yang tidak mereka butuhkan. Hal ini tentu dapat membebani siswa untuk mendapatkan apa yang harus mereka peroleh dari buku dan peralatan, dan menekankan mereka pada hal itu sampai tingkat yang paling parah dan berhenti pada batas ini. Tidak melebihi itu, Kementerian menggunakan distribusi buku dan alat yang sama kepada siswa untuk memaksanya ke dalam operasi komersial yang tidak mereka butuhkan. Kemudian pada paragraf yang kelima dijelaskan bahwasanya Thaha Hussein tidak ingin menjelaskan secara rinci tentang upaya berat yang dikeluarkan oleh kementerian dalam membeli buku catatan, pena, dan alat serupa, dan apa yang memaksanya melakukan semua itu dari lelang dan tender dan pelaksanaan tawar-menawar yang terkadang menang dan kalah. Karena itu mungkin tidak terkait erat dengan aspek budaya yang menjadi tujuan percakapan ini. Sebaliknya, Thaha Hussein hanya berdiri membela buku pendidikan saja. Jadi mengapa kementerian harus membeli salinan buku dari pemiliknya atau membeli hak cipta dari penulis dan kemudian mencetak buku itu, membeli hak untuk mencetak dan mendistribusikan kepada siswa? Dan apa yang mencegahnya melepaskan diri dari mediasi antara produsen dan konsumen setelah dia menentukan buku yang harus diperoleh siswa setiap tahun? Kemudian pada paragraf yang ke-6 menjelaskan, sebaliknya Thaha Hussein tidak berhenti pada poin ini saja, melainkan dia bertanya, mengapa kementerian memutuskan dalam artikel ini untuk buku tertentu itu untuk membeli salinan atau membeli hak ciptanya, dan menempatkan dirinya di bawah kecurigaan dan preferensi penulis ini, atau itu dengan kebaikan dan kebenaran. Lalu apa yang salah dengan itu setelah menetapkan kurikulum dan program pendidikan dengan jelas dan jelas tidak bersalah dari ambiguitas dan ambiguitas? Apa yang salah dengan itu tidak membuat orang bebas untuk membuat buku yang sesuai dengan kurikulum dan program ini dan puas menulis komite yang mempelajari buku-buku ini setelah menulis dan mencetaknya dan menyatakan bahwa ini baik untuk pelajaran dan ini tidak valid, lalu hentikan misi mereka pada titik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyambung membacakan teks bahasa Arab pada paragraf terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma la syakka fihi anna katsiran minal aba'i sayarduna bal sayabtahijuna hina yarawna qasda darasi qad khuffida syai'a wa la'allahum la yakhta'un faman yadri la'allahum yastati'una ay yashtaru li abna'ihim hadhihi al-kitabi bisamanin yasir ولعل تلاميذ السنة الثانية أن يشتروا من تلاميذ السنة الثالثة كتابهم التي لم يصبحوا محتاجين إليها بعد أن ينتقلوا إلى فرقة أخرى ولعل ذلك لا يكلفهم مالا كثيرا والغريب أن هذا النحو قد جرب فلم تطلع الشمس من المغرب ولم تقع السماء على الأرض ولم تفسد أمور التعليم ولعلها ازدادت صلاحا فقد كانت الوزارة توزع الكتاب على الطلاب في المدارس العالية فلما أنشأت الجامعة ألغت توزيع الكتاب على الطلاب فلم يحدثوا ذلك اضطرابا ولا فسادا وعنيت الجامعة بمكتبتها فنجحت في تكوينها وتنميتها نجاحا عظيما وأغنت كثيرا من الطلاب عن شراء كثير من الكتاب. ستقول ولكن طلاب الجامعة غير تلاميذ المدارس فما رأيك في أن المدارس الأوروبية تعامل تلاميذها على هذا النحو لا توزع عليهم الكتاب والأدوات وإنما تبين لهم ما يحتاجون
إليه منها وتشتد عليهم في شرائه فيشترونه جديدا أو قديما غاليا أو رخيصا ولا يفسد لذلك أمر من أمور التعليم. نعم، خير نصيحة تقدم إلى وزارة المعارف هي أن تدع التجارة للتجار والتأليف للمؤلفين وأن تكتفي بامتحان الكتاب والدلالة على الصالح منها وترك المعلمين والتلاميذ أحرارا فيما يقرؤون ويدرسون ما داموا لا يتجاوزن المناهج والبرامج وحسبك ما لا بد لها من تموين المكتبات وإنشاء المعامل وإطعام التلاميذ فلا بد مما ليس منه بدء والخطأ كل الخطأ أن ثقلنا الأعباء فلا نتخفف منها بل نضيف إليها. Selanjutnya artinya untuk paragraf pertama, dan dari itu tidak ada keraguan bahwa banyak orang tua akan suka mereka bahkan senang mereka ketika melihat biaya sekolah telah berkurang dan mudah-mudahan mereka tidak membuat kesalahan. Maka siapa yang tahu, barangkali mereka mampu membelikan untuk anak-anak mereka buku-buku ini dengan harga yang murah. Mungkin bisa siswa kelas 2 membeli dari siswa kelas 3 buku-buku mereka yang tidak mereka perlukan sesudah berpindah ke kelompok lain atau ke kelas yang lain. Mungkin itu tidak akan memberatkan biaya yang banyak. Paragraf kedua, anehnya cara ini telah dicoba, maka tidak terbit matahari dari barat dan tidak jatuh langit ke atas bumi dan tidak rusak materi-materi pengajaran. Dan mungkin bertambah menjadi baik. Maka telah membagi kementerian buku-buku kepada mahasiswa di sekolah menengah atas. Maka manakala didirikan sebuah universitas, maka dibatalkanlah pembagian buku-buku atas mahasiswa. Maka yang demikian itu tidak akan terjadi kekacauan dan kerusakan. Memelihara universitas dengan perpustakaannya, maka berhasillah dalam menyusunnya dan mengembangkannya dengan sukses yang besar dan memperkaya banyak siswa dari membeli buku yang banyak. Untuk paragraf 3, kamu akan berkata, tetapi mahasiswa bukanlah siswa di sekolah. Maka bagaimana menurut kamu pada sekolah-sekolah Eropa yang memperlakukan siswa-siswanya seperti ini? Mereka tidak membagikan buku-buku dan peralatan-peralatan dan menunjukkan atau menjelaskan bagi mereka apa yang diperlukan dan yang menyulitkan mereka dalam membelinya. Maka bisa mereka membelinya baru atau lama, mahal atau murah, karena yang demikian itu tidak merusak dalam materi-materi pengajaran. Paragraf keempat, ya, nasihat yang baik diberikan Kementerian Pendidikan adalah menyerahkan atau mengajak pedagang untuk berdagang, pengarang untuk mengarang, dan mencukupi dengan memeriksa buku-buku dan menunjukkan menjadi baik, dan membiarkan pengajar dan siswa bebas dalam membaca dan mempelajari selama tidak melampaui kurikulum dan program, dan mencukupkan atau mempertimbangkan engkau apa-apa yang pasti diperlukan dari kepustakaan, membangun laboratorium, dan memberikan makan kepada siswa-siswa. Maka pasti darinya dan tiap kesalahan yaitu membebankan kami akan suatu beban. Maka tidaklah kami mengurangi dari yang demikian itu kepada mereka, tetapi melainkan menambahkan yang terbaik kepada mereka. Jadi maksudnya di sini untuk paragraf pertama yaitu sekolah mengurangi biaya bagi siswa yang masih bersekolah sehingga orang tua pun merasa senang dan mereka mampu membelikan buku-buku untuk anak mereka dengan harga yang murah.
Dan siswa pun dari siswa kelas 2 bisa membeli buku dari siswa-siswa yang kelas 3 yang telah berpindah dari kelas 2 ke kelas 3 karena buku yang di kelas 2 itu sudah tidak terpakai lagi, jadi bisa mereka membelinya dengan siswa kelas 3. Selanjutnya untuk paragraf kedua, maka manakala itu kementerian pernah membagikan buku kepada mahasiswa ketika mereka masih di sekolah aliyah, dan ketika universitas didirikan, pembagian buku itu dibatalkan sehingga tidak lagi diteruskan karena sudah adanya perpustakaan, dan universitas atau kampus perguruan tinggi menjaga perpustakaan itu dengan baik sehingga berhasil dan memperkaya akan banyak buku dari mahasiswa yang membeli tadi. Untuk paragraf ketiga, jadi di sini dikatakan mahasiswa bukanlah siswa yang ada di sekolah, tetapi di sekolah-sekolah Eropa menerapkan cara seperti ini. Mereka tidak membagikan buku-buku dan tidak membagikan peralatan, tapi mereka memberikan apa yang mereka perlukan dan tidak menyusahkan dan tidak menyulitkan apa-apa yang mereka beli. Jadi terserah mau beli buku yang lama atau yang baru, atau mahal murahnya itu tidak akan merusak pendidikan. Untuk paragraf terakhir, jadi di sini Kementerian Pendidikan memberikan tanggung jawab kepada masing-masing, seperti contoh untuk kepada para pedagang untuk berdagang, dan untuk para pengarang atau untuk menulis dan memberikan atau mempertimbangkan semua fasilitas baik di dalam universitas atau perguruan tinggi tadi, seperti ada laboratorium, ada perpustakaan, ada memberi makan dengan baik. Hal yang demikian ini bukan untuk memberi beban bagi mereka siswa atau mahasiswa, tetapi malah kementerian menambahkan hal yang baik kepada mereka. Mungkin sedikit itu dari saya sudahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Husna Sofia, NVM 18124580. Nah, di sini ingin menyelesaikan tugas membacakan teks bahasa Arab dan sekaligus penjelasannya. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu ta'ala wa bikufrihim wa qaulihim ala Maryam buhtanan azima. Wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhanni wa ma qataluhu yakina bal rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakima. Falamma tahaqqaqa waladi rahimahullahu ta'ala anni aktum umura dinil islami 'anil aqaribi fadlan 'anil ajanibi amarani an atakallama bi ibsha'ihi liwalidati wa ammi wa ba'di ashabihi al-asdiqa'a faqat wa kanu ya'tuna ila baitina fayatahaddathuna fi amri ad-dini wa ana asma'. Falamma ra'a hazmi ma'a sigari sinni fariha ghayatal farahi wa arrafani bi asdiqaihi wa hibbaihi wa ikhwanihi fid dinil islam. Fajtama'tu bihim wahidan wa safartul asfara li ijtima'a bil muslimin al akhyar min jian Madinatu bnu Malik ila Gurnatah wa ila Qurtubah wa ashbiliyah wa talitolah wa ghairiha min madunil jazirati al-khudrai a'adaha Allah ta'ala lil Islam. Fatala khassali min ma'rifatihim anni mayaztu sab'ata rijali kanu kulluhum yahaddathunani bi umur Gurnatah wa ma kana biha fil Islam hina idzin wa bima aquluh ba'da wa qaltuhu qablu fasanadi 'alin likaunihi ma tammal ibawasitati
الواحدة بيني وبين الإسلام بها في باجتماعي بهم حصل لي خيرا كثيرا لله المتة وقد قرؤوا كلهم رحمه الله على شيخ من مشايخ غزنطة أعاده الله للإسلام يقال له الفقيه اللؤلؤي رحمه الله تعالى ونفعنا به فإنه كان رجلا صالحا وليا لله فاضلا زاهدا ورعا عارفا سالكا ذا مناكب ظاهرة مشهورة وكرامة ظاهرة مأثورة قد قرأ القرآن الكريم في مكتب الإسلام بأزنة قبل استيلاء العدو عليها وهو ابن 8 أعوام وقرأ الفقه وغيره على مشايخ أجلاء حسب الإمكان. Kemudian langsung saja saya ingin menjelaskan penjelasan teks bahasa Arab tersebut ialah bahwasanya di sini ada seseorang anak yang dia itu disuruh oleh ayahnya bahwa dia menyembunyikan tentang agama Islam. Nah, artinya berdakwahlah secara sembunyi-sembunyi hingga dia harus menyembunyikan tentang ajaran Islam ini dari keluarganya, terlebih lagi kepada orang lain. Nah, kemudian hingga yang mau belajar agama pun itu disuruh datang ke rumah. Orang belajar kepada dirinya hingga harus belajar di rumah. Nah, kemudian dilihat seorang ini mempunyai bakat, dia tidak cukup hanya belajar di satu daerah. Artinya dia harus berkelana bertemu dengan banyak-banyak orang Islam dan orang-orang yang pilihan. Seperti bil musliminal ahyar. Di sana disebutkan dan juga berguru kepada masyayikh yang mempunyai riwayat hidup yang baik dan karamat serta keilmuan yang mendalam. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.